Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Shala Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya ya. Amin amin ya robbal alamin. Buat teman-teman yang lagi sakit, lagi nggak enak badan, semoga lekas sembuh, diangkat penyakitnya oleh Allah dengan tidak meninggalkan rasa sakit sedikit pun. Amin. Lagi kegiatan aku kali ini teman-teman, Masya Allah senang banget rasanya setelah beberapa hari aku nggak up video ya teman-teman. Berhubung capek banget memang, habis bawa anak-anak jalan dan stok video kebetulan habis. Sebenarnya banyak stok video ya teman-teman, tapi belum diedit. Dan ini menyempatkan diri untuk edit video dan dubbing ya teman-teman. Diawali dengan aku yang goreng ayam dan numis kacang panjang. Di sini aku tuh masak mau buat bekal si kakak camping gitu ya. Jadi habis ulangan kemarin, habis penilaian akhir semester, si kakak itu ada perkemahan Kamis Jumat gitu ya, 1 malam aja kemah di sekolahan gitu. Nah di sini aku masak pagi-pagi sekali. Aku masak ini buat si kakak bekal ya. Sebenarnya untuk bekal makan malamnya waktu camping ya teman-teman. Karena si kakak itu kan mau camping mulainya di hari Kamis siang gitu, kumpulnya jam 1. Jadi sebelum berangkat ke sekolahan bisa lah ya makan siang dulu. Nah kalau sebenarnya sih, kalau baca pengumumannya di grup orang tua gitu ya, untuk bekal makan malam anak-anak itu boleh diantar menjelang maghrib gitu ya. Cuman aku mikir itu kan hari Kamis, Pak suami itu lagi kerja gitu ya. Jadi Pak suami itu pulang kerjanya nggak mesti, kadang cepet, kadang juga pulangnya malam gitu kan. Aku repot banget kayaknya kalau harus nganterin bekal makan malamnya si kakak menjelang maghrib itu ya. Mau maghrib tapi malah ngeluarin motor, belum bawa bocil lagi, bawa si adik gitu ya. Kayaknya bakalan rempong banget kalau Pak suami belum pulang. Jadi aku putuskan untuk makan malamnya si kakak aku bawain sekalian di siangnya gitu ya, pas si kakak berangkat gitu. Nah untuk bekalnya si kakak ini aku masak 2 menu aja teman-teman. Rencananya aku mau masak ayam ini tuh nanti dikecapin gitu ya. Jadi sebelumnya aku goreng dulu, ini goreng setengah matang aja dengan sedikit minyak gitu ya. Cukup 2 menu aja lah ya untuk bekal si kakak ini. Yang penting ada sayurnya dan ada lauknya juga gitu. Nah di sana tumis kacang panjangnya aku campurin tempe. Aku punya tempe yang udah digoreng dan diiris kecil-kecil seperti itu tuh udah berapa hari di kulkas gitu, aku lupa. Yang jelas di tempenya ada di kulkas dan memang udah digoreng, jadi langsung aku cemplungin aja ke situ gitu ya. Jadi satu dengan sayurnya. Di sana sayur aku udah matang teman-teman. Kemudian aku simpan dalam mangkok dulu ya. Ini tuh pagi-pagi, jadi si kakak kan berangkat kemahnya siang, jadi pagi-pagi aku masak dulu. Nanti setelah masak bantuin si kakak nyiapin keperluan untuk dia kemah gitu ya teman-teman. Nah ini tumis kacang panjang campur tempenya udah matang teman-teman. Teman-teman lagi pada ngapain nih waktu nyimak video aku ini? Sambil masak atau sambil rebahan atau sambil nyantai, sambil makan, sambil nyuci, sambil aktivitas, pokoknya ya sambil apa aja teman-teman semuanya. Semoga aktivitasnya lancar, diberi kesehatan lahir dan batin ya teman-teman semuanya, amin. Buat teman-teman khususnya yang ibu rumah tangga, yang ibu-ibu seperti aku, udah pada masak belum? Masak apakah hari ini teman-teman semuanya? Mungkin ada yang sama dengan aku nih, masaknya sayur tumis kacang panjang dan dicampur tempe. Karena ternyata menu itu tuh menu sejuta umat gitu ya, banyak juga yang suka ternyata oseng kacang panjang dicampur tempe gitu ya. Ternyata banyak juga, karena biasanya aku kalau nontonin video teman-teman gitu ya, ternyata menunya samaan gitu ya, masaknya seperti itu juga, tumis kacang panjang campur tempe gitu ya. Banyak yang suka, tapi memang enak seperti itu ya, masaknya simple, mudah, dan rasanya juga enak gitu. Nah di sini aku goreng ayamnya untuk gorengan terakhir, kemudian aku ambil si wajannya untuk dicuci ya, untuk masak si ayam ini selanjutnya. Nah ini ayamnya udah mateng ya, setengah mateng gitu ya ayamnya ini, sengaja digoreng setengah mateng gitu. Ini aku angkat aja semuanya. Untuk selanjutnya aku mau masak di bumbu kecap gitu ya teman-teman. Oke, di sana wajan aku udah dicuci teman-teman, dan ini aku mau masak si ayamnya.
aku pakai minyak bekas gorengnya aja sekalian ya, supaya nanti si teflonnya itu langsung dicuci juga gitu. Jadi minyaknya aku pakai untuk menggoreng bumbunya dulu. Nah ini aku goseng-goseng dulu bumbu jadi aku seperti biasanya, supaya cepet aja masaknya, satset masih punya stok bumbu, jadi ya udah dipakai aja ya. Terus aku cemplungin si ayamnya ke situ, aku aduk-aduk sebentar sebelum kemudian dikasih air gitu ya teman-teman, supaya bumbunya meresap. Dan setelah diberi air, tidak lupa diberi garam, masako, dan kecap ya teman-teman. Untuk masako itu aku nggak pernah ketinggalan kalau masak, karena memang aku nggak pakai micin, pakainya masako aja sebagai gantinya. Sambil menunggu si ayamnya mateng, teman-teman, aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mendukung aku, yang sudah mendukung channel aku selama ini. Terima kasih banyak pokoknya, Masya Allah. Terima kasih tanpa terkecuali buat teman-teman semuanya yang punya channel maupun yang nggak punya channel ya. Aku ucapin terima kasih. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah share video-video aku sebelumnya di tab komunitasnya. Masya Allah, terima kasih banyak. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu setia meluangkan waktunya untuk klik dan nonton video aku. Jangan lupa like dan komentarnya. Masya Allah, terima kasih. Dan tak lupa terima kasih juga untuk teman-teman yang nonton tanpa ninggalin like dan komentar, tapi selalu meluangkan waktunya untuk nonton video-video aku yang hanya sederhana seperti ini, kegiatan ibu rumah tangga sehari-hari di rumah. Masya Allah, terima kasih banyak semuanya buat kalian semua tanpa terkecuali. Terima kasih, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin amin ya robbal alamin. Masya Allah, ini ayam kecap aku udah matang teman-teman, dan ini dua menu yang aku persiapkan untuk bekal si kakak camping nanti ya. Nah untuk selanjutnya ini di siang harinya teman-teman, aku udah siapin bekalnya gitu ya. Ini tuh sekitar jam 11 siang. Ini bawa piring. Nah di sana bekal untuk snacknya, untuk cemilan si kakak. Ada minyak goreng juga. Bawa mie instan dan telur satu, itu memang disuruh, nggak tahu ntar buat apa ya, disuruh bawa. Nah untuk nasinya aku bungkus pakai kertas nasi aja, kemudian si ayam dan sayur kacangnya aku bungkus pakai plastik aja ya. Aku bawain bekal si kakak nggak pakai kotak bekal, tapi pakai bungkus seperti ini aja, praktis. Jadi nanti habis makan langsung dibuang aja bungkus-bungkusnya ya teman-teman. Karena kalau pakai kotak bekal kan kotak bekalnya harus dibawa pulang gitu ya, menuhin tempat, menuhin tas gitu. Aku mau yang praktis aja, jadi dibungkus seperti ini aja. Nanti setelah makan bisa dibuang dan pulangnya lumayan ringan di atasnya. Oke, di sini nasinya udah aku bungkus, dan ini aku mau ikat si sayur dan ayamnya teman-teman. Aku ikat dulu, ini tuh udah siang jadi siap. Nah tadi tuh sebelumnya sengaja aku buka gitu, nggak langsung diikat karena memang masih anget, masih ada hawa panasnya gitu ya. Jadi biar dingin dulu, setelah dingin baru deh aku bungkus-bungkus, aku ikat-ikat seperti ini supaya nggak berkeringat nanti ya makanannya. Nah untuk piring dan sendok di sana memang disuruh bawa alat makan gitu untuk mereka makan nasi goreng di keesokan harinya ya sepertinya, karena di jadwal campingnya itu ada lomba masak nasi goreng gitu. Oke, di sini aku bungkus-bungkus aja, pokoknya semuanya serba bungkus plastik ya teman-teman, supaya lebih praktis aja dan nggak kebanyakan tempat gitu ya. Oke, ini bekal malamnya si kakak udah siap teman-teman. Untuk selanjutnya aku mau bungkus si telurnya itu pakai bubble wrap, karena aku bingung ya telur cuma satu ini gimana bawanya supaya nggak pecah saat dimasukin ke dalam tas gitu ya. Akhirnya aku bungkus pakai bubble wrap seperti ini teman-teman, supaya lebih aman gitu ya. Nah kalau pakai bubble wrap kan lumayan ya, dia kan lembut gitu permukaan plastiknya, ada gelembung-gelembung udaranya gitu, jadi insya Allah telurnya aman sih kalau seperti ini ya. Seperti biasa teman-teman, aku mohon maaf kalau di dubbing aku kali ini ada suara-suara motor yang lewat gitu ya, karena memang aku dubbingnya ini berada di dapur. Biasanya aku di kamar dengan tutup pintu, tapi kali ini di kamar ada anak aku, ada si adik lagi main gitu ya, takutnya suaranya berisik lagi, lebih berisik, jadi aku
duduk di dapur aja dubbingnya. Oke, ini telurnya sudah berada dalam posisi aman ya teman-teman. Ini bubble wrapnya lumayan tebel, kemudian aku tambahin lagi karet untuk ngikatnya supaya nggak lepas gitu ya, dan telurnya siap dimasukin ke dalam tas gitu. Selanjutnya ini aku mau packing ke dalam tas. Nah, di sana aku mau susun-susun. Dan itu susunannya itu tadinya si kakak yang nyusun gitu ya, banyak banget barang yang dibawa padahal hanya camping 1 malam aja. Nah, di sana kemudian aku rapiin lagi. Untuk si boneka bantalnya aku masukin ke dalam tas ranselnya gitu ya. Tadinya sebelumnya si kakak simpan di dalam tas tenteng yang hitam itu. Di sini selain merapi-rapiin susunannya si kakak, aku juga sambil ngecekin apa yang belum masuk, apa yang belum dibawa gitu ya teman-teman. Seperti biasa kalau anaknya mau bepergian, si emak lah yang paling rempong gitu ya, nyiapin ini nyiapin itu, khawatir ada yang ketinggalan, kasihan kan kalau ada yang ketinggalan gitu ya. Jadi di sini aku sambil ngecek buku saku, ngecek buku SKU, ngecek semua keperluan saat kemah gitu ya, semua peralatan kepramukaan gitu aku cek-cekin semuanya. Itu aku bongkar lagi si jajanan yang tadinya udah masuk gitu ya, aku bongkar lagi dan aku simpan lagi, nanti aku susun-susun di sini. Tuh aku bingung banget nyusunnya gimana caranya supaya semuanya muat hanya dengan 2 tas itu aja maksimal, jangan sampai nambah tas lagi gitu ya teman-teman. Di sana aku susun-susun. Teman-teman juga pasti ngerasain ya yang punya anak mau bepergian, entah itu studi tour, rekreasi, camping atau segala macam. Pokoknya kegiatan-kegiatan di luar rumah yang tanpa orang tua gitu ya, yang tanpa orang tua ikut gitu, pasti kita sebagai orang tua itu sibuk banget nyiapin ini nyiapin itu gitu ya teman-teman. Dan ini tuh memang luar biasa, pertama kalinya kakak tuh kemah gitu ya, bener-bener rempong banget. Dan gak aku sendiri, ternyata emak-emak yang lain juga yang anak-anaknya pada mau kemah juga rempong banget, heboh banget nyiapin ini nyiapin itu. Apalagi sempet juga anak-anak itu minta bawa alas tidur segala macem, bawa selimut, bawa bantal gitu ya, luar biasa banget. Padahal kalau kemah itu ya, seingat dulu aku juga pernah kemah waktu sekolah, dan kemah itu aku nggak ada bawa bantal, nggak ada bawa baju tidur, hanya bawa baju pramuka dan baju olahraga ya. Dan ternyata anak kemah zaman sekarang disuruh bawa baju tidur oleh gurunya. Luar biasa banget. Dan beruntungnya anak kemah sekarang ini tidurnya di kelas gitu ya. Kalau aku dulu kemah tidurnya di lapangan, bener-bener buat tenda dan tidur di dalam tenda gitu. Untuk anak sekarang kemah nggak pakai tenda, mereka tidur di dalam kelas gitu ya. Masya Allah, nggak berasa sampai di detik ini sudah di menit ke-13. Aku cuap-cuap dari tadi ngoceh aja ya teman-teman. Mohon maaf kalau teman-teman mulai bosen dengar ocehanku. Di sini aku mau udahin aja ngocehnya karena di sana aku packing ke dalam tasnya juga udah selesai teman-teman. Tinggal nempelin nama gitu ya. Jadi tas yang hitam itu nanti aku tempelin nama, aku ikat-ikat di talinya gitu pakai solasi gitu ya, supaya nggak ketuker tasnya dan nggak hilang gitu. Oke teman-teman, sebelum pamit undur diri, nanti di sana aku mau nempelin nama, dan kemudian untuk terakhirnya nanti aku mau beresin makanan si Ade itu ya. Di sana ada toples warna ungu, itu tuh isinya kacang bawang gitu, jadi si Ade makan benar-benar berserakan itu di karpet kelihatannya teman-teman. Itu kalau di video gini kelihatannya sedikit aja, tapi aslinya itu tuh banyak banget kacang yang berserakan di karpet gitu. Nanti aku setelah beres urusan tasnya si kakak ini mau beresin kacang-kacang yang berserakan itu ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video aku ya teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ambil baiknya, buang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.